Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam semangat keberagaman dan persatuan, marilah kita memulai presentasi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan Dr. Rusnaini, MSI, dan Bapak Raharjo, SPD, MSc, serta teman-teman yang saya sayangi dari Prodi PPKN tahun 2023. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memulai presentasi dengan mengenalkan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Erlangga Novianto dengan NIM K6423027 sebagai ketua. Saya Resita Niswatul Mutmainah dengan NIM K64230599 selaku moderator. Saya Sinta Andriana Sisilorini dengan NIM K64237070 sebagai sekretaris. Nama saya Anissa Intan Selagi, K642311. Saya Fatia Dwi Muzazana dengan NIM K64233031. Saya Irfanuddin Tegar Mahendra dengan NIM K64234041. Saya Salsabila Dana Rasri dengan NIM K6423064. Saya Skarla Rasati dengan NIM K64236066. Baik, agar presentasi berjalan dengan mudah dan lancar, proses presentasi saya berikan kepada Resita sebagai moderator. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Untuk mempermudah jalannya presentasi, saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini, yang diawali dari pendahuluan, abstrak, permasalahan, penyelesaian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, pendahuluan sejarah perkembangan mata pelajaran civic di Amerika Serikat pada abad ke-19 memang memiliki hubungan erat dengan isu imigran, khususnya dalam konteks imigran ilegal. Pada saat itu, sebagian besar imigran yang datang ke Amerika Serikat berasal dari berbagai negara, seperti Eropa, Prancis, Inggris, Jerman, Belanda, Italia, Spanyol, dan Portugis. Dan anak-anak mereka seringkali memiliki sedikit pengetahuan tentang Amerika Serikat. Karena itu, pemerintah AS atau Amerika Serikat mengakui perlunya pendidikan yang mendalam tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar negara ini untuk mempersatukan bangsa Amerika yang semakin beragam. Dalam konteks imigrasi atau imigran ilegal di Amerika Serikat, program kewarganegaraan atau naturalisasi memiliki peran penting di era Joe Biden. Naturalisasi adalah proses yang memungkinkan imigran untuk menjadi warga negara Amerika Serikat secara sah dan mereka memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum imigrasi. Dalam proses ini, imigran akan belajar tentang prinsip-prinsip dasar Amerika Serikat seperti sistem pemerintahan, sejarah negara, nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Amerika Serikat. Kaitannya dengan program kewarganegaraan, civic memainkan peran penting dalam persiapan imigran yang ingin menjadi warga negara Amerika Serikat. Mereka akan belajar tentang American values seperti kebebasan, kesetaraan, hak asasi manusia,
hak untuk berbicara, memeluk agama, dan sebagainya. Selain itu, pemahaman tentang nilai-nilai Amerika Serikat yang diajarkan dalam mata pelajaran civic dapat membantu mengatasi isu imigran ilegal. Dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai ini, imigran yang ingin menjadi warga negara Amerika Serikat lebih mungkin untuk mematuhi hukum, menghormati hak orang lain, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Sehingga kami dari kelompok 2 ini akan membahas isu tentang imigran ilegal dengan judul Analisis Permasalahan Imigran Ilegal dalam Perkembangan Warganegaraan Amerika Serikat, pendekatan melalui studi literatur tentang nilai-nilai Amerika atau American Values. Selanjutnya, abstrak oleh Sinta. Baik, jadi Amerika Serikat telah menjadi negara tujuan imigrasi sejak tahun 1996. Nah, Amerika Serikat ini telah menjadi negara dengan penerima imigran terbesar di dunia dikarenakan oleh sejarah Amerika Serikat yang disebut sebagai bangsa imigran dengan mayoritas penduduk aslinya adalah orang Indian. Meskipun imigran ini telah berkontribusi dalam berbagai bidang, namun nyatanya mereka juga menghadapi berbagai tantangan, yaitu termasuk tantangan dalam persaingan dalam lapangan kerja dan juga isu keamanan. Nah, studi ini bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami sejarah civic IKN PKN, perkembangannya, dan mengidentifikasi isu-isu terkait kewarganegaraan. Metode penelitian menggunakan studi pustaka dengan analisis kritis dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dan juga riset untuk mendukung pemahaman tentang isu-isu tersebut. Dengan hasil bahwa dengan menggunakan pendekatan American Values, permasalahan imigran ilegal ini akan dapat teratasi. Baik, berikut ini adalah data dari 6 negara dengan jumlah imigran tertinggi di dunia. Yang pertama ada Amerika Serikat, yaitu dengan total 50,6 juta jiwa. Yang kedua ada Jerman, yaitu 15,8 juta jiwa. Yang ketiga ada Arab Saudi, yaitu 13,5 juta jiwa. Yang keempat ada Rusia, yaitu 11,6 juta jiwa. Yang kelima ada Inggris, yaitu 9,4 juta jiwa. Dan yang terakhir ada Uni Emirat Arab, yaitu sebesar 8,7 juta jiwa. Dengan jumlah tersebut, maka sekitar 15% dari total penduduk Amerika Serikat adalah imigran. Tercatat pada tahun 2016, jumlah imigran gelap atau imigran ilegal sejumlah 10,7 juta orang dan 5 juta diantaranya memiliki orang tua berstatus sebagai imigran gelap atau imigran ilegal. Dengan mayoritas berasal dari Meksiko, bahkan jalur imigrasi Meksiko-Amerika menjadi yang terbesar dan mematikan di dunia. Organisasi Internasional untuk Migrasi mendokumentasikan 686 kematian dan hilang migran di perbatasan pada tahun lalu. Namun sebenarnya mungkin lebih tinggi karena tidak ada data. Hal ini dikarenakan wilayah gurun pasir yang luas, ngarai, dan perbukitan yang dipenuhi kaktus. Mereka menjadi korban serangan panas di musim panas dan hipotermia di musim dingin. Baik, kedatangan kaum imigran ke Amerika Serikat menimbulkan xenofobia atau istilah untuk menggambarkan kebencian, ketakutan, atau ketidaksukaan seseorang terhadap orang asing. Bagi warga maupun pejabat yang berhaluan konservatif. Imigran legal adalah orang yang memiliki izin atau dokumen resmi, sedangkan imigran ilegal adalah orang yang tidak memiliki izin atau dokumen resmi ketika masuk atau tinggal di suatu negara. Sebenarnya,
Imigran merupakan seseorang yang melakukan imigrasi dari suatu negara ke negara lain dengan maksud tinggal dan menetap pada negara tujuan. Akan tetapi, kedatangan kaum imigran tersebut ke negara tertentu tidak selamanya baik. Berdasarkan laporan US Immigration and Naturalization Service atau INS, jumlah imigran gelap yang ada di Amerika ini tinggi, dikarenakan kurangnya peluang kerja di negara asal mereka, dan ini berimplikasi pada tingginya tingkat imigrasi ilegal. Berikut beberapa permasalahan yang ada atau baik dihadapi oleh imigran ilegal ataupun yang dialami penduduk Amerika. Yang pertama yaitu mereka menghadapi retoria yang tidak manusiawi atau misalnya imigran sebagai binatang penyusup asing. Yang kedua yaitu kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Yang ketiga, membedakan keuangan negara. Yang keempat, meningkatnya angka kriminalitas. Yang kelima, anak-anak menjadi alat untuk melakukan kejahatan atau imigran. Yang keenam, mengurangi lapangan kerja bagi warga negara Amerika. Yang ketujuh, adanya kekhawatiran terhadap ancaman keamanan. Yang kedelapan, persaingan dalam lapangan kerja. Dan yang terakhir, orang kulit berwarna atau imigran memperoleh hambatan berupa kesulitan mendapatkan hak warga negaraan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tegar. Oke, yang berikutnya yaitu penyelesaian masalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, yaitu di era Presiden Trump. Yang pertama, kebijakan America First. Make America Great Again merupakan kebijakan nasionalisme yang sangat isolasionis. Kebijakan ini juga cenderung untuk memproteksi diri dari ancaman-ancaman nasional, baik dari dalam maupun dari luar. Kebijakan nasionalisme Trump terdiri dari dua, yaitu kebijakan imigrasi pemerintah Trump dan white supremacy. Yang kedua yaitu Trump membatasi imigran dari negara bermayoritas Muslim ke Amerika Serikat dan membangun tembok besar perbatasan di antara Meksiko dan Amerika Serikat dalam rangka mengamankan wilayah Amerika Serikat. Adapun kebijakan imigran Trump mengacu pada tiga kebijakan beserta masing-masing indikatornya yaitu nasionalisme, anti-imigran, dan anti-Muslim. Berikutnya yaitu penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat pada era Presiden Biden. Sejak menjabat, beliau telah membatalkan dua tindakan penting, yaitu menangguhkan pembangunan tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko dan mencabut larangan masuk Amerika Serikat bagi penduduk sejumlah negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Biden juga telah mengirimkan RUU ke Kongres yang dapat mengarahkan pada naturalisasi jutaan imigran tidak berdokumen di Amerika Serikat. Selain itu, ia juga memberikan mekanisme hukum untuk calon imigran di negara asal mereka untuk mengajukan izin tinggal. Mekanisme ini memungkinkan para calon imigran untuk menghindari rute penyelundupan yang berbahaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Salsabila. Tentu, dengan kebijakan terbaru ini membawa angin segar bagi imigran ilegal. Mereka dapat menerima hak-haknya dan mereka dapat menjadi warga negara Amerika dengan program naturalisasi. Washington, D.C. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan meminta pemerintahannya untuk memuluskan naturalisasi 9 juta imigran. Hal ini menjadi bagian dari serangkaian langkah untuk
membatalkan kebijakan gagal dari pemerintahan sebelumnya yang menganut aliran garis keras untuk isu imigran. Seperti dilansir AFP pada hari Selasa, tanggal 2 bulan Februari 2021, Biden akan menandatangani serangkaian perintah eksekutif yang merubah proses imigrasi pada Selasa, tanggal 2 Februari waktu setempat, mengisyaratkan kembalinya Amerika Serikat pada kebijakan yang lebih inklusif. Biden juga akan memerintahkan peninjauan terhadap seluruh hambatan hukum terhadap imigrasi dan integrasi yang diberlakukan pada era pemerintahan mantan Presiden Donald Trump. Jika ditinjau dari nilai-nilai kewarganegaraan yang ada di Amerika, yakni American Values, tentu kebijakan yang dilakukan oleh Biden sesuai dan konsisten dengan salah dua prinsip nilai-nilai Amerika, yaitu yang pertama kesetaraan atau egalitarianisme. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama, orang penting sebagai individu karena siapa mereka, bukan dari keluarga mana mereka berasal. Hasilnya, sebuah masyarakat yang tidak menunjukkan rasa hormat atau mengakui statusnya. Yang kedua, informalitas. Orang Amerika percaya bahwa formalitas adalah hal yang tidak Amerika dan menunjukkan arogansi dan superioritas. Hasilnya, sikap santai dan egaliter antar masyarakat lebih diterima. Baik, jadi kesimpulannya, seperti yang telah kami sampaikan tadi, Amerika Serikat menjadi negara tujuan imigrasi sejak awal sejak tahun 1996 dan telah menjadi negara dengan penerima imigran terbesar di dunia. Namun, meskipun imigran telah memberikan kontribusi penting dalam berbagai sektor, yaitu ekonomi, sosial, maupun politik di Amerika Serikat, nyatanya mereka juga menghadapi berbagai tantangan. Seperti dalam beberapa kasus, imigran dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan telah menjadi subjek retorika yang tidak manusiawi. Selain itu, persaingan dalam lapangan kerja dengan warga asli Amerika Serikat seringkali menjadi isu kontroversial. Contohnya pada masa pemerintahan Donald Trump menghadirkan perubahan signifikan dalam kebijakan imigrasi Amerika Serikat dengan penekanan pada nasionalisme dan juga pengetatan akses imigran. Namun, pada masa pemerintahan Joe Biden yang sekarang telah mengubah kebijakan tersebut dengan langkah-langkah seperti pembatalan pembangunan tembok perbatasan dan juga rancangan undang-undang untuk naturalisasi imigran tidak berdokumen. Kebijakan Joe Biden ini lebih sesuai dengan nilai-nilai kewarganegaraan di Amerika Serikat seperti kesetaraan dan juga informalitas. Kemudian, permasalahan terkait imigrasi di Amerika Serikat melibatkan isu-isu seperti persaingan dalam lapangan kerja, ancaman keamanan, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap imigran. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang perkembangan sejarah kewarganegaraan Amerika Serikat, mahasiswa dapat memahami kompleksitas isu-isu ini. Studi ini menggunakan metode studi pustaka untuk analisis berbagai sumber literatur dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul. Secara keseluruhan, Amerika Serikat tetap menjadi tempat yang menarik bagi imigran di seluruh dunia. Sementara kebijakan imigrasi terus berkembang dengan perubahan pemerintahan. Pemahaman yang baik tentang sejarah dan isu-isu terkait kewarganegaraan Amerika Serikat penting untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ada dalam konteks multikulturalisme negara ini. Baik, untuk yang terakhir adalah penutup. Jadi, kami menyimpulkan Amerika Serikat adalah negara multikultural yang selama beberapa dekade telah menjadi tujuan utama imigrasi. Meskipun imigran telah memberikan kontribusi berharga dalam berbagai aspek kehidupan di Amerika Serikat, mereka juga menghadapi tantangan seperti persaingan dalam lapangan kerja dan diskriminasi. Kebijakan imigrasi di Amerika Serikat telah mengalami perubahan yang signifikan, terutama selama masa pemerintahan Donald Trump.
yang menekankan nasionalisme. Tetapi dengan pemerintahan Biden, kebijakan menjadi lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai kewarganegaraan Amerika Serikat. Memahami sejarah dan isu-isu kewarganegaraan Amerika Serikat adalah kunci untuk mengatasi kompleksitas, tantangan, dan peluang dalam konteks multikulturalisme negara ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.